Assalamualaikum Bu Jepi. Waalaikumsalam Ibu Dita. Bagaimana kabarnya Bu Jepi? Em, Alhamdulillah sehat Ibu Iya, Dita. alhamdulillah. Semoga Ya, kita sehat-sehat terus ya Bu Jepi. iya, Semangat Bu Jepi ya, Alhamdulillah sehat Ibu Dita. walaupun sudah agak malam, Iya, tapi Alhamdulillah masih masih semangat. semangat. Ya, Alhamdulillah. Ya saya dengar Bu Jepi mau itu ya, mau proses coaching dengan Ibu Eri ya Bu Jepi ya. oh iya Bu Dita, begini kan Bu Dita. Ah, Saya akan melaksanakan coaching dengan rekan saya. ya, Saya meminta bantuannya Ibu iya, iya, untuk iya. mengobservasi kemampuan saya dalam coaching nanti, Bu. Oh iya, iya bener ya Bu Jepi. Baik, eh, izin ya untuk mensupervisi Bu Jepi sebelumnya ini. Iya, Eh, Bu. ya, Bu Jepi tadi ingin saya mensupervisi kompetensi coaching yang ada pada diri Bu Jepi. Begitu ya Bu ya? Iya, Bu. Ya, di mana kompetensi coaching ini kan ada 3 ya Bu Jepi ya? Iya, Bu. Ada kehadiran penuh, ada Iya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ini itu mendengarkan dengan rasa juga ya Bu Jepi. iya, Bu. Kira-kira Ibu ingin dibantu mengembangkan potensi yang mana Bu Jepi? Jadi begini, Bu. Nanti saya akan apa namanya ingin coaching saya nanti ini saya ingin menjadi lebih baik di dalam coaching nanti, Bu. Ya, Tentunya, yang ya, tentunya saya ingin meningkatkan kompetensi yang pertama tentang kehadiran penuh ya. ya kehadiran penuh, Bu. Oh iya, yang Jadi pertama. saya ya menyelaraskan tubuh, pikiran, dan Ya, hati selama iya, iya, coaching, iya. Bu. Mm, mm, mm. Lalu saya juga ingin keterampilan mendengar, Bu. Mendengarkan aktif juga. Ya, mendengar aktif, Mm, serta mengesampingkan agenda atau penilaian pribadi di sini, iya, Bu. Lalu iya. yang ketiga, Bu, saya juga ingin mengembangkan kemampuan mengajukan pertanyaan yang memancing pemikiran dan merangsang orang Hmm. yang saya bina, Bu. Iya, jadi ketiganya ya Bu Jepi yang ingin Iya, Bu Bu. Jepi kembangkan. Iya, Bu. Khususnya mungkin untuk yang paling ingin itu yang mana ya Bu Jepi di antara yang 3 ini? Saya ingin Yang palingnya kompetensi begitu. kehadiran penuh, Bu. Nah, coba kita lebih fokus ke kehadiran penuh. Walaupun semuanya akan kita observasi ya Bu Jepi, akan Iya, kita Bu. supervisi ya. Iya, Bu. Kira-kira nanti apa harapan Ibu Jepi terhadap observasi yang Bu Jepi lakukan nanti kepada Coach ini? Jadi saya meminta nanti Ibu untuk bisa menilai diri saya. Jadi ada kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kompetensi kehadiran penuh. Saya juga ingin mengembangkan dari mulai gaya bicara saya dalam memberikan pertanyaan, setelah coaching menjawab pertanyaan saya, serta saya apakah pertanyaan saya itu sesuai dengan alur Tirta, bagaimana apa namanya pertanyaan apa namanya coaching yang saya lakukan itu sesuai dengan alurnya, Bu. Iya, jadi harapan Bu Jepi nanti proses coachingnya berlangsung sesuai dengan alurnya, yaitu alur Tirta ya Bu Jepi, dan Bu Ya, Jepi juga bisa mengembangkan ketiga kompetensi yang harus ada pada seorang coach ya Bu Jepi. iya, Bu. Kemudian kira-kira Bu Jepi ini sudah menyiapkan strategi apa Ibu untuk coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Ya, strategi yang sudah saya siapkan itu ya, tentunya saya akan menjadi pendengar yang baik nanti, Bu. Kemudian saya ingin mendengarkan dengan penuh rasa ketika coach saya mengutarakan permasalahannya, Bu, Iya, iya, untuk iya. mengembalikan solusi secara mandiri, Bu. Oke, jadi Bu Jepi juga sudah menyiapkan berbagai strategi ini ya, udah mencoba untuk mengembangkan diri juga terhadap kompetensi coaching yang ada pada diri Bu Jepi. Oke, Iya, Bu. bolehlah Bu, semangat Bu Jepi. Iya, Bu. Silakan Bu Jepi kalau ingin memulai proses
coachingnya dengan sesi praktik coachingnya dengan Ibu Eri. Mungkin bisa Iya, Bu. dipanggil Bu Jepri. Iya, Bu. Saya izin memanggil Ibu Eri sebentar ya, Ah, Bu. ya. Assalamualaikum, Bu Eri. Waalaikumsalam, Bu Jepi. Bagaimana kabarnya Bu Eri hari ini? Alhamdulillah, kabarnya baik, Bu Jepi. Alhamdulillah ya Bu Eri. Alhamdulillah saya juga baik Bu Eri. Jadi kemarin Ibu WA saya untuk melakukan coaching. Kebetulan pada hari ini kita akan berbicara dan kebetulan juga nih sekarang sedang santai, ada waktu luang juga. Ada apa nih mau Ibu bicarakan dan pada saat ini kita juga didampingi oleh Ibu Dita sebagai supervisor yang akan mengamati langkah-langkah pembicaraan kita nanti, Bu. Nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, Bu Jepi. Begini, Bu Jepi. Ya, Siswa saya, namanya Aidil, yang ketika belajar sering sekali mengganggu yang lain atau melakukan hal-hal yang tidak disiplin lainnya. oh, jadi ada siswa Bu Eri namanya Aidil yang ketika pembelajaran kali dia mengganggu temannya dan juga sering melakukan hal yang tidak disiplin lainnya. Betul begitu, Bu? Iya, iya seperti itu, Bu Jepi. Jadi apa yang Ibu Eri inginkan, yang ingin Ibu Eri dapatkan dari percakapan kita hari ini nih, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana cara mengatasi siswa saya yang bernama Aidil yang sering melakukan hal-hal yang tidak disiplin ketika pembelajaran berlangsung, supaya dia tidak lagi mengganggu teman yang lainnya atau melakukan hal-hal yang tidak disiplin. Begitu, Bu. Oh, jadi Bu Eri ingin mendapatkan solusi yang terbaik ya, Bu, dari masalah Ibu ini. Tadi yaitu supaya si Aidil ini tidak mengganggu temannya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak disiplin ketika pembelajaran yang berlangsung. Begitu, Bu Eri. Iya, seperti itu, Bu. Oh, bisa Ibu kan hal-hal yang tidak disiplin itu seperti apa, Ibu? Contohnya seperti sering gelisah dalam kelas, apalagi menjelang istirahat. Ada waktu itu lagi asik-asik menerangkan pelajaran matematika, tahu-tahu murid lain udah kesakitan aja. Iya ya. Dia lagi yang bikin ulah, Oh, mencubit teman yang sedang asik memperhatikan ke papan tulis. Dan kejadian itu lumayan sering terjadi, Bu. Tanpa apa-apa, temannya langsung aja dicubit. Katanya, katanya nggak ada apa-apa, Bu, dengan santainya. Pindahkan duduknya nanti teman yang lain gangguin. Akhirnya saya dudukkan sendiri tanpa teman sebangku. Malah kursi teman yang digoyang-goyangkan. Dikasih duduk di depan, kursinya yang digoyang-goyangkan ke belakang. Sehingga teman lain terganggu sampai meja saya menjelaskan pelajaran. Dia sering ya. tidak fokus. Dia malah bermain sendiri, kadang menggambar buku, merobek-robek kerja ulahnya setiap hari. Serta seringkali mengganggu teman di dekatnya. Kebetulan kan saya baru pindah ke sekolah ini, Bu. Ya. Jadi pernah saya tanyakan sebelumnya juga guru mata pelajaran yang mengajar Aidil. Katanya Aidil itu udah tabiat, udah dari dulu begitu dan takkan bisa berubah. Udah dari kelas sebelumnya memang anaknya suka usil dan jahil, begitu kata guru-guru di sana, Bu. Oh, jadi begitu ya, Bu. Jadi menurut Ibu Eri nih, kira-kira apa penyebabnya Aidil bisa seperti itu? Ingin cepat keluar istirahat, tidak fokus saat Ibu menjelaskan pelajaran.
dan malah dia mencari kesibukan lain dengan mengganggu temannya. Kira-kira apa penyebabnya itu, Bu? Menurut saya, kenapa dia ingin cepat keluar istirahat? Karena dia ingin segera keluar dari kelasnya, main bersama teman-temannya, atau mungkin dia ingin segera jajan karena perutnya sudah merasa lapar, atau bisa jadi Aidil kurang perhatian sehingga mencari-cari perhatian agar selalu dia yang diperhatikan. Dan kenapa Aidil tidak fokus dan sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia kerjakan, akhirnya dia butuh teman di dekatnya. Begitu, Bu. Oh, jadi dari sikap si Aidil yang seperti itu, Bu, sikap Aidil yang seperti apa yang Ibu inginkan gitu? Saya menginginkan Aidil bisa mengikuti pelajaran dengan baik, tertib di kelas, fokus ketika saya menjelaskan pelajaran, dan bertanggung jawab mengerjakan tugasnya, tugas-tugas yang telah diberikan, tidak mengganggu temannya di kelas. Kalau Aidil belajar dengan fokus, saya juga bisa mengajar dengan fokus, Bu. Dan teman-teman lainnya, dan dia pun tidak dicap lagi sebagai anak yang nakal dan usil. Oh iya ya, Bu ya. Jadi kira-kira Bu, usaha apa yang sudah Ibu Eri lakukan untuk membantu si Aidil ini nih supaya dia bisa fokus dan mengerjakan tugas latihan dan mengerjakan latihan yang Ibu inginkan, Bu? Usaha yang sudah saya lakukan pertama adalah dengan menegur, menasihati Aidil, dan memintanya untuk meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, supaya fokus dan mengerjakan latihan dengan penuh tanggung jawab, menasihati dia supaya tidak mengganggu ketika sedang belajar. Kalau dia tidak fokus, yang rugi kan dia sendiri, dia akan ketinggalan serta tidak mengerti jadinya apa yang telah diterangkan. Begitu, Bu. Oh iya ya. Jadi apakah dengan usaha yang Ibu lakukan tersebut sudah berhasil membuat Aidil patuh terhadap Ibu? Belum sih, Bu. Dia akan patuh hanya untuk beberapa saat setelah ditegur dan diberi nasihat. Setelah itu dia akan mengulangi lagi hal yang sama. Selalu dan selalu itu, Bu Jeb. Jadi dia sulit juga untuk berubah ya, Bu. Lalu apa rencananya selanjutnya yang akan Ibu Eri lakukan nih supaya si Aidil ini berubah menjadi baik, patuh, fokus, dan tidak mengganggu teman yang lain begitu, Bu? Apa yang ingin Ibu lakukan lagi? Mungkin saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, Bu. Memanggil dia berbicara dari hati ke hati, menanyakan mengapa dia melakukan hal seperti itu, menanyakan pembelajaran seperti apa yang dia mau, gaya belajar yang dia sukai, menasihati dan memberi dia pandangan serta motivasi bahwa belajar dengan baik itu banyak manfaatnya untuk kehidupan dia kelak. Bahwa ilmu didapat akan sangat bermanfaat bagi masa depannya. Kemudian menanyakan apa yang menjadi kesulitan dia dalam belajar, sehingga saya mengetahui jawaban dan tahu apa yang harus saya lakukan terhadap dia, dan supaya dia juga bisa fokus dalam belajar, mengerjakan latihan, dan tidak mengganggu teman lainnya. Oh iya, jadi ini sebuah rencana yang sangat bagus ya, Bu. Jadi Bu Eri akan melakukan pendekatan secara pribadi nih kepada si Aidil untuk mengetahui apa maunya si Aidil ini sehingga nanti Bu Eri bisa mengetahui apa yang harus Bu Eri lakukan terhadap Aidil. Nah, kemudian Ibu, usaha seperti apa yang Ibu Eri akan lakukan supaya bisa membantu si Aidil ini? Saya akan memperbaiki cara mengajar saya disesuaikan dengan apa yang dia mau. Melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi dan menarik sesuai dengan gaya belajar mereka. Oh, jadi Ibu ingin melakukan pembelajaran yang bervariasi ya, Bu. Nah, kira-kira nih Bu, apakah ada hambatan yang Ibu temui nanti saat melakukan rencana tersebut?
Yang menjadi hambatannya adalah pertama pastinya harus menyiapkan energi yang cukup ya Bu Jepi secara Ya, lahir dan mental untuk menghadapi ideal dalam memberikan bimbingan belajar tambahan di luar jam pelajaran. ya. Jadi kira-kira nih dari hambatan-hambatan itu yang sudah yang sudah Ibu sebutkan barusan, kira-kira apa solusinya untuk hambatan itu, Bu? Solusi yang pertama adalah saya akan membuat komitmen bersama Aidil dan orang tuanya tentang jam tambahan ini supaya Aidil bisa mengikuti dengan baik sesuai Ah, dengan kesepakatan bersama. Yang kedua, saya akan berkomunikasi lebih intens lagi dengan orang tuanya. Oh, jadi yang pertama Ibu akan berkomitmen bersama si Aidil, lalu akan memanggil orang tuanya, begitu, Bu? Ya. Nah, jadi Saya akan melaksanakan. iya, jadi nanti setelah Ibu panggil, sudah berkomitmen dengan Aidil, sudah memanggil orang tuanya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi-sesi percakapan apa namanya? Setelah itu nanti Ibu akan melakukannya kapan gitu, Bu? Hmm, dalam waktu dekat ini, mungkin dalam minggu ini, saya akan mulai melakukannya, Bu Jepi. Oh iya, iya, iya. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi percakapan kita ini nanti, Bu? Mau bisa diulang lagi, Bu? Hmm, saya akan melaksanakan rencana-rencana tersebut, itu memanggil orang tua Aidil, berkomitmen membuat kesepakatan dengan Aidil dan didampingi orang tuanya tentang pelajaran tambahan di luar jam sekolah tentunya kan. Hmm. Eh, dan ini akan dilaksanakan insya Allah secepatnya, Bu. Mungkin dalam Oh, 1 minggu ini. iya, iya, iya. Berarti akan segera dilaksanakan ya, Bu. Kira-kira, Bu, Iya, Bu. siapa yang perlu Ibu hubungi untuk menjalankan rencana Ibu itu? Yang perlu saya hubungi adalah kepala sekolah saya tentunya kan. Saya harus berkoordinasi bersama beliau terlebih dahulu dan selanjutnya orang tua Aidil. Dan kira-kira lagi nih, Bu, siapa yang perlu Ibu mintai dukungan tentang rencana Ibu agar rencana ini bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu? Saya perlu meminta dukungan dari kepala sekolah dan orang tua Aidil agar terlaksana rencana-rencana yang telah disebutkan di atas tadi. Ya, berarti Ibu nanti akan meminta dukungan kepala sekolah juga, orang tua si Aidil, begitu kan, Bu? Jadi nih, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu eh, dan apa yang bisa Ibu dapatkan setelah kita melakukan bincang-bincang ini, Bu? Alhamdulillah, saya merasa lega, Bu Jepi. Saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Insya Nah, Allah, saya akan segera melaksanakan rencana-rencana tersebut. Semoga di pertemuan selanjutnya saya bisa mengabarkan perkembangan baik dari Ideal. Terima kasih atas waktunya, Bu Jepi. iya, Ibu, semoga Ibu dapat menjalankan rencananya Ibu dengan lancar dan berhasil ya, Bu. Dan saya juga tunggu kabar baik pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Bu. Ya, sama-sama Bu Jepi. Terima kasih atas waktunya. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Eh, saya juga eh, merasa senang sudah bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Hmm. Agar kegiatan saya berlangsung dengan semestinya, saya akan membuat komitmen bersama Aidil dan orang tuanya. Iya, 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 Bu. Iya, Bu. Ya, terima kasih Eh, atas waktu, Jepi. iya, Ibu. Tetap Asal, semangat, Bu. siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya, Bu Jepi, terima kasih. Langsung saja ya, Bu Jepi ya. Ya, Bu. Sebelum saya memberikan umpan balik nih, saya mau Ya, Bu. tanya-tanya sedikit sama Bu Jepi, boleh ya? Boleh, Bu. Kira-kira tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan dan apa aja yang udah Ibu dapatkan dari proses coaching Ibu tadi dengan Bu Eri, Bu? Apa yang Ibu lakukan dan apa yang Ibu dapatkan gitu? Tadi saya sudah melakukan kemampuan untuk hadir sepenuhnya kepada coach saya, Bu. Iya, iya. Menyelaraskan tubuh, pikiran, dan hati selama percakapan coaching, Bu. Ya, jadi Bu Jepi sudah melakukan dengan kehadiran penuh ya Bu Jepi ya. Ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu terhadap proses coaching tadi? Rasa-rasanya sejauh mana Ibu menilai performa yang sudah Ibu lakukan menjadi coach tadi pada proses coaching? Kalau dinilai dengan skala 1 sampai 10, rasa-rasanya Ibu tadi sudah di skala berapa? Jadi rasa-rasanya nih Bu, saya perkirakan saja nggak apa-apa kan Bu ya? Ya, kan itu menilai Rasa-rasanya diri nih kita saya sendiri dulu. iya Bu. Nah, Rasa-rasanya saya sudah berada di 90 Bu. iya, saya juga melihat seperti itu kok, Bu. Jadi, Iya, karena saya tadi sudah eh, karena tadi saya sudah menjadi pendengar yang baik, nah, sudah melakukan kompetensi yang ingin saya kembangkan dari mulai ya, gaya bicara saya dalam memberikan pertanyaan, heeh, coaching saya menjawab pertanyaan saya, mhm. serta sesuai dengan alur cerita, Bu. Iya benar, Bu. Jadi saya juga, melihat seperti itu sebenarnya, Ibu. Eee, Ya, Bu. Tadi, boleh dikasih umpan baliknya sedikit, Bu Jepi? Ya, Ya, seperti Bu. yang Bu Jepi menilai diri sendiri tadi, ya tidak jauh lah dengan itu, saya juga melihat seperti itu, Bu Jepi. Jadi Bu Jepi Ya, Bu. tadi selama proses coaching sudah memberikan kesadaran penuh kepada coachee terhadap fokus terhadap masalah coachee tadi saya lihat. Bu Jepi juga sudah mendengarkan aktif sehingga coachingnya nyaman untuk berbicara, curhat dengan perasaannya terhadap Bu Jepi dan juga Bu Ya, Bu. Jepi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga pertanyaan tadi itu mampu menggali potensi atau kekuatan coachee untuk menyelesaikan permasalahannya tadi yang dikemukakan gitu. Jadi suasana yang Bu Jepi buat tadi juga suasana kemitraan tanpa ada kesenjangan yang lebih tinggi, yang lebih rendah. Jadi menurut saya itu sudah sangat bagus ya Bu Jepi, proses coaching yang Ibu Jepi lakukan tadi. Kira-kira nih setelah ini ada lagi enggak kompetensi coaching yang ingin Bu Jepi kembangkan? Tentunya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching yang lainnya, seperti juga ya tadi yang dari awal saya sebutkan, saya juga ingin mengembangkan keterampilan mendengar lebih banyak dan lebih sedikit berbicara, Bu. Iya, Serta iya. mengesampingkan agenda atau penilaian pribadi. Iya, Ini nih Bu benar. yang Agak saya itu. pribadi yang agak kesulitan Bu, mungkin karena saya terlalu banyak bicara mungkin Bu. Sehingga kadang-kadang Tadi iya, tadi udah bertanya. iya, Kadang kita itu udah Bu Jepi pengen ngasih masukan gitu, nah pengen mengomentari iya. mungkin ya. Mengomentari kadang-kadang Ah, kita sudah menonjolkan diri kita sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain mungkin karena saking suka bicara mungkin Bu. kadang nggak terkontrol pengen ngasih masukan, padahal coachnya sendiri bisa menyelesaikan masalah, tapi kita pengen ikut pula Iya, sama Bu Jepi. iya Bu, Iya tuh, merasa ah, kita nih apalah gitu Bu. Jadi iya iya, rasa itulah ingin kompetensi yang ingin dikembangkan saya ingin selanjutnya. mengembangkan keterampilan mendengar saya Bu, biar Iya iya saya iya, bisa menjadi pendengar yang baik. mendengarkan lebih baik ya Bu. Iya, lalu nanti uh, Ah, ada lalu saya juga strateginya. ingin mengajukan pertanyaan yang Oh memancing iya iya. pemikiran dan merangsang Bu. Iya iya. Jadi sebenarnya pertanyaan inilah intinya ndak Bu Jepi, sehingga kita Iya, Bu. pertanyaan itu
tergali kekuatan dari coachnya sendiri. Padahal coachnya sebenarnya sudah hebat, bisa menemukan sendiri. Ah, Kita tinggal nanya-nanya dari pertanyaan berbobot tadi. Jadi ada iya Ibu. strategi yang akan Bu Jepi lakukan untuk mengembangkan kompetensi ini. Jadi nanti strategi yang nanti saya ingin ada kembangkan yang ingin saya tingkatkan yaitu menjadi lebih baik untuk saya kompetensi. Contohnya misalnya menjadi pendengar yang baik. Ya, Kemudian saya ingin strateginya mendengarkan apa, Bu dengan Jepi? penuh rasa. Ketika coach mengutarakan permasalahannya untuk mengambil solusi secara mandiri, Bu. Jadi Bu Jepi ingin mengasah lagi keterampilan yang apa tadi? Mendengarkan. Mendengarkan dan Iya. mengambil solusi secara Oh mandiri, iya Bu. iya. Jadi itu strateginya Bu Jepi ya. Iya, Eh, Bu. apa Bu Jepi perlu dukungan lagi untuk mengembangkan strategi-strategi ini, meningkatkan kemampuan coaching ini? Perlu dukungan enggak dari pihak lain? Iya, Bu, tentu sekali, Bu. Saya butuh dukungan seperti dari kepala sekolah yang memberikan masukan, dari teman-teman sejawat yang memberikan Iya, iya. masukan, dan juga dari Ibu, begitu, Bu. Iya iya, sama-sama Bu Jepi. Kita selalu butuh kolaborasi untuk meningkatkan kemampuan Bu Jepi ya. Iya, Bu. Iya. Udah malam juga Bu Jepi. Ada lagi kira-kira yang tentang apa hari ini yang mungkin lebih detail nanti akan saya bahas lagi dengan Bu Jepi di WA mungkin ya. Iya, Bu. Sekian mungkin dari saya Bu Jepi. Terima Iya, kasih Bu. banyak Saya sudah juga. mengundang saya ini untuk menjadi supervisor Iya, Bu. untuk kegiatan coaching Bu Jepi. Iya, Bu. Salah-salah saya mohon maaf ya Bu Jepi ya atas perkataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu, sama-sama, Bu. Saya juga minta maaf kalau salah-salah kata, Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. makasih ya Bu Jepi ya. Sama-sama, Ibu. Terima kasih, Ibu.